Indeks dari bentuk akar ini sama dengan 2, pangkat di dalam akarnya itu 1. Berarti fx sama artinya dengan x pangkat 1 per 2, di mana indeks akar itu jadi penyebut, pangkat di dalam akar jadi pembilang ya. Nah, teman-teman, kalau ada x pangkat n, turunannya sama dengan n x pangkat n dikurangin 1. Di soal ini, n-nya itu setengah ya, jadi turunannya yaitu f aksen x sama dengan setengah x pangkat setengah dikurangin 1. Lalu kita ganti satunya jadi bentuk pecahan, di mana penyebutnya biar sama-sama 2. Kalau 1 diubah jadi pecahan yang penyebutnya 2, berarti sama dengan 2 per 2 ya, karena 2 per 2 itu 1. Lalu tinggal kita hitung, setengah kurangi 2 per 2 itu min 1 per 2. Selanjutnya, kita ubah x pangkat min setengah ini biar menjadi bentuk bilangan berpangkat positif. Berarti dia pindah posisi nih, jadi penyebut. Sehingga menjadi 1 per 2 x pangkat positif setengah. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, kalau ada perubahan posisi ketika dia letaknya di atas nih, pangkatnya negatif, pindah ke bawah, pangkatnya akan jadi positif. Lalu kita ganti lagi bentuk bilangan berpangkat pecahan ini jadi bentuk akar. X pangkat setengah berarti akarnya itu adalah akar 2 dari X pangkat 1. Dimana kalau bentuk akar yang indeks akarnya 2 itu bentuk bakunya 2-nya dihilangkan. Jadinya 2 akar X aja. Pangkatnya di dalam akar karena 1, jadi tidak usah ditulis. Untuk yang nomor 2, ini indeks akarnya juga sama 2 ya. Jadi bentuknya akan berubah menjadi 4x pangkat 7 per 2 ya. Indeksnya selalu jadi penyebut, pangkat di dalam akar jadi pembilang. Nah, kalau kita mau mencari turunan dari 4x pangkat 7 per 2 sama artinya dengan 4 dikali turunan dari x pangkat 7 per 2 yang menggunakan rumus ini. Berarti dikali 7 per 2 x pangkat 7 per 2 dikurangin 1. 4 dibagi 2 itu 2 ya, yang ini bisa dicoret. Berarti sisanya 2 dikali 7, 14. Lalu 7 per 2-nya dikurangi dengan bentuk pecahan dari angka 1, yang penyebutnya sama-sama 2, yaitu 2 per 2. Sehingga ini menjadi 14x pangkat 7 per 2 kurangi 2 per 2 itu 5 per 2. Karena ini bentuknya sudah dalam bentuk bilangan berpangkat positif, tapi bentuknya masih dalam bentuk pangkat pecahan, kita langsung ganti aja bentuknya menjadi bentuk akar ya. Sehingga ini menjadi 14 akar 2 dari x pangkat 5. Nah, indeks akarnya kalau 2 bisa dihilangkan ya, karena ini merupakan bentuk baku, jadinya 14 kali akar x pangkat 5 ya. Yang nomor 3, ini indeks akarnya 3 ya, terus pangkat di dalam akarnya 1, jadi bentuknya akan sama dengan 1 per x pangkat sepertiga, indeksnya jadi penyebut, pangkat di dalam akar jadi pembilang. Lalu, ini kan bilangannya bentuk pecahan, tapi karena atasnya ini cuma konstanta, jadi kakak mau pindah x pangkat setengahnya pindah ke atas. Berarti dia akan berubah menjadi 1 kali x pangkat minus 1 per 3 ya, yaitu sama dengan x pangkat minus 1 per 3. Lalu sekarang kita turunkan bentuk soal ini pakai rumus yang ini, di mana f aksennya atau turunannya ini jadinya minus 1 per 3 x pangkat minus 1 per 3 dikurangin 1. Lalu kita ubah nih teman-teman, 1 yang ini jadi bentuk pecahan, yang penyebutnya berarti sama-sama 3 ya. 1 itu berarti 3 per 3. Lalu kita kurangin, jadinya minus 1 per 3 x pangkat
Min 1/3 dikurangi 3/3 itu min 4/3. Selanjutnya, karena bentuk ini masih dalam bentuk pangkat negatif, kita pindah posisinya biar jadi pangkat positif. Pindah sebagai penyebut ya, jadinya min 1/3 X pangkat positif 4/3. Kalau ada perubahan posisi, ketika ada di atas, pangkatnya negatif, pindah ke bawah sebagai penyebut, pangkatnya jadi positif. Sekarang pangkat pecahannya kita ganti menjadi bentuk akar. Jadi minus 1/3 akar 3 dari X pangkat 4. Si penyebut itu selalu jadi indeksnya, si pembilang jadi pangkat di dalam akarnya. Jadi seperti ini ya. Untuk soal nomor 4, kita ubah dulu bentuk akarnya jadi bilangan berpangkat. Sehingga ini menjadi 2/9 X pangkat 3/5. Pangkat di dalam akar selalu jadi pembilang, terus yang indeks akarnya selalu jadi penyebut ya, makanya 3/5. Karena ini 2 itu konstanta dan ini bentuknya pecahan, X pangkat 3/5-nya mau kakak pindah ke atas ya. Jadi yang bisa dipindah ke atas cuman yang bilangan berpangkat aja. Karena dia dipindah ke atas, dia akan berubah menjadi bilangan berpangkat negatif. Jadinya X pangkat min 3/5 dikaliin 2 ya, terus per 9. 9-nya nggak bisa ikut pindah ya, karena dia bukan bilangan berpangkat. Nah, ini kita sederhanain jadi 2/9 X pangkat min 3/5. Sekarang tinggal kita cari turunan dari bentuk soal ini, di mana turunannya akan sama dengan 2/9 dikali turunan dari X pangkat min 3/5. Yaitu 2/9 dikali turunan dari X pangkat 3/5 pakai rumus yang ini, jadinya minus 3/5 X pangkat minus 3/5 dikurangin 1. Yang ini 9 bisa dibagi sama 3 ya. 3-nya bagi 3, 1. 9-nya bagi 3, 3. Ini berarti menjadi 2 kali min 1 min 2 per 3 kali 5, 15. X pangkat min 3/5 kurangin 1, ya kan? Nah, satunya kita ganti biar jadi bentuk pecahan ya, teman-teman. Yang bentuk penyebutnya itu sama dengan 5, yaitu 5/5. Sehingga ini menjadi minus 2/15 X pangkat. Minus 3/5 dikurangi 5/5 itu minus 8/5. Selanjutnya, untuk X yang pangkat negatif ini tinggal kita ganti biar jadi pangkat positif. Berarti posisinya kita ubah ke bawah ya, jadi penyebut. Dikaliin sama 15. Jadinya ini min 2/15 X pangkat positif 8/5. Jadi kalau ada perubahan posisi, selalu ada perubahan tanda ya. Ini yang awalnya di atas tandanya negatif, pindah ke bawah jadi penyebut tandanya positif, si pangkatnya ini. Lalu pangkat pecahan ini kita ganti jadi bentuk akar. Jadinya minus 2/15 akar 5 dari X pangkat 8. Si pembilang jadi pangkat di dalam akar, si penyebut selalu jadi indeks akarnya. Nah, jadi bentuk hasil akhirnya akan seperti ini.